SP. Shen Yuchu memegang tangan pacar kecilnya, suaranya malu-malu, nadanya lembut. Saya berharap Shen Yuchu 5 tahun lalu bertemu itu Makoto lebih awal. Pria di sampingnya tersenyum dan setuju. Aku juga, netizen memuji betapa cocoknya mereka dan terus mengirimkan ucapan selamat. Tidak ada yang tahu, 5 tahun lalu adalah hari pernikahan saya dan Shen Yuchu. Bahkan dia sendiri lupa. Hingga seminggu kemudian, blogger itu merilis cuplikan wawancara jalanan lainnya di layar. Saya menatap lurus ke kamera dan berkata dengan serius, jika bisa, Fang Yu, jangan menikahi Shen Yuchu. Kau akan menyesal. Kali ini, Shen Yuchu yang melihatnya. Hari ketika dia setuju untuk bercerai. Itu adalah sore yang sangat biasa. Saya menelepon Shen Yuchu, tetapi yang menjawab adalah itu Makoto. Halo, saya mencari Shen Yuchu, dia sedang mandi. Ada apa? Katakan saja padaku. Suaranya tenang dan tak kenal takut seperti biasanya. Ada sedikit nada mengklaim kepemilikan dan pamer. Dulu, aku pasti akan berteriak. Dengan histeris meminta itu Makoto pergi. Aku ingin bertemu Shen Yuchu, tapi sekarang, aku tahu betul, hanya itu Makoto yang bisa menemukan Shen Yuchu. Aku tidak bisa membiarkannya memutus panggilan seperti dulu. Meninggalkanku sendirian seperti orang gila. Bukankah dia bilang ingin bercerai sebelumnya? Aku setuju. Aku menyampaikan apa yang ingin ku katakan dengan tenang. Di ujung telepon, itu Makoto terdiam sejenak, mengulang pertanyaan dengan tidak percaya. Kamu setuju untuk bercerai? Begitu kata-kata itu selesai, terdengar suara gemerisik. Ponselnya pasti sudah diambil oleh Shen Yuchu. Segera terdengar suaranya yang merdu namun acuh tak acuh di telingaku. Ini aku. Aku tahu, mendengar suaranya, aku merasa sedikit melamun. Lagi pula, sejak dia pindah dari villa dan bersama itu Makoto setengah tahun lalu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Kata terakhir yang dia katakan padaku adalah, Fang Yu, kita bercerai. Jika kamu tidak setuju, aku akan berpisah darimu dan mengajukan gugatan. Sekarang setengah tahun telah berlalu, saya berkompromi. Menurut Jianian, kamu ingin bercerai dariku? Melihat saya terdiam, Shen Yuchu bertanya lebih dulu. Dia mengatakannya dengan alis berkerut, nadanya sedikit bingung dan bertanya-tanya. Aku bahkan tidak mengerti dari mana kebingungannya berasal. Bukankah dia yang mengusulkan perceraian? Tapi sekarang aku tidak ingin memperdebatkan masalah ini dengan Shen Yuchu. Siapa yang mengusulkannya? Aku bergumam dan memberitahunya. Jika kau punya waktu, mari kita bertemu. Tanda tangani perjanjian perceraian. Setelah selesai, aku menutup telepon. Ini adalah pertama kalinya aku menutup telepon lebih dulu sejak aku mengetahui Shen Yuchu akan menceraikanku. Sebelumnya, akulah yang menelepon dan mengiriminya pesan bertubi-tubi. Aku menggunakan kata-kata jahat untuk mengutuknya dan juga menangis dengan suara sedih untuk memohonnya. Tapi setiap kali, Shen Yuchu akan berkata dengan tidak sabar, bisakah kau tidak seperti orang gila? Bicaralah denganku setelah emosimu stabil. Kemudian dia memutus panggilan tanpa ampun, tidak peduli seberapa keras aku menelepon dan mengirim pesan. Dia tidak peduli. Aku juga ingin. Tapi setiap kali aku memikirkan hubungan bertahun-tahun kami akan berakhir seperti ini, aku tidak bisa mengendalikannya. Aku ingin bertanya pada Shen Yuchu, mengapa dia mengkhianatiku? Aku juga ingin memohon pada Shen Yuchu, memintanya untuk kembali. Aku akan memaafkannya. Tapi sambil menyalahkan dan menunggu, Shen Yuchu tetap sama. Sementara aku perlahan menjadi sangat khawatir dan cemas. Benar-benar seperti yang dia katakan. Seperti orang gila, lebih seperti wanita pendendam, aku hidup dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Terjebak dalam hubungan yang menyiksaku, hingga 3 hari yang lalu, aku melihat wawancara jalanan dari seorang blogger bernama Kotak Waktu. Dia mewawancarai pertanyaan. Apa yang ingin kau katakan pada dirimu 5 tahun lalu? Ada yang mengatakan untuk belajar dengan giat. Ada yang mengatakan berharap bisa lebih banyak bersama keluarga. Ada yang mengatakan bahwa diri mereka 7 tahun, kemudian hebat dan patut dipuji. Mereka tidak mengecewakan harapan mereka. Dalam serangkaian jawaban ini, aku melihat Shen Yuchu dan pacarnya, Ito Makoto.
Ini membuatku percaya ini bukan skenario. Bagaimanapun, dengan status Shen Yulchu saat ini, bahkan reporter lini pertama pun harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengannya. Dan blogger ini seperti menangkap orang asing secara acak untuk mewawancarai Shen Yulchu. Di awal rekaman, Shen Yulchu sedikit tidak senang dengan wawancara semacam itu. Pacarnya Ito Makoto, dengan ekspresi terkejut dan penuh minat, berkata, "Menarik sekali, cucu. Mari kita bermain-main saja." Dia merangkul bahu Shen Yulchu dan membujuknya. Shen Yulchu tampak tak berdaya dan akhirnya setuju. Blogger itu memperkenalkan identitas dan tujuannya secara sederhana. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sama. Ito Makoto merenung. Shen Yulchu di sebelahnya melihat dia kesulitan. Dia menjawab untuknya terlebih dahulu. "Jika memungkinkan, saya berharap Shen Yulchu 5 tahun lalu bertemu Ito Makoto terlebih dahulu." Saat mengatakan ini, matanya teguh dan dia mengencangkan genggamannya di tangannya. Meskipun suaranya jernih, tidak sulit untuk mendengar cintanya yang mendalam pada Ito Makoto. Ito Makoto di sampingnya menatapnya dengan heran, lalu tersenyum dan menyetujui. "Aku juga. SP ini saat aku menemukannya. Sudah puluhan ribu suka, di bawahnya banyak netizen yang berseru WK. Pasangan ini visualnya tinggi sekali. Sangat sukan, ya ampun. Masih kelompok cinta murni. Bagus sekali. Kita selamat. Manis sekali. Kalian harus bahagia. Selamat menempuh hidup baru." Aku memandangi SP dengan linglung. Apakah Shen Yulchu benar-benar menyukai Ito Makoto? Apakah dia lupa? 5 tahun lalu saat kami baru menikah, saat itu adalah masa terindah dalam hubungan kami. Meski sulit, kami merasa sangat bahagia. Namun kini, di wawancara itu dia bilang dia berharap dia bertemu Ito Makoto 5 tahun lalu. Kukira aku akan marah seperti biasa. Murka lalu aku akan mengambil ponselku dan menelepon Shen Yulchu, meledak dengan pertanyaan. Jika telepon tidak tersambung, aku akan menghancurkan barang-barang di villa dan berteriak melampiaskan kekesalanku. Tetapi secara ajaib, kali ini aku hanya duduk di sana tanpa bergerak. Komentar-komentar yang seharusnya menyilaukan dan memicu emosiku hanya melintas di depan mataku seperti rangkaian kode. Kemudian, sesuatu di benakku seolah ditarik keluar dan tersebar. Aku terkejut menemukan bahwa aku ternyata tidak merasakan apa-apa lagi terhadap tindakan Shen Yulchu ini. Keterikatan adalah sesaat, pemahaman juga sesaat. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan teleponku sebelumnya. Shen Yulchu mengirimiku pesan di depan kotak pesan hijau dengan seruan tanda seru marah terang. Pesan berbingkai putih berhuruf hitam itu tampak sangat jelas. Sepertinya Shen Yulchu telah mengeluarkan aku dari daftar blokir, pikirku dengan mencibir. Shen Yulchu memintaku datang ke perusahaannya pada hari Senin besar. Dia akan meminta pengacara menyiapkan draft perjanjian. Setelah kedua belah pihak berkomunikasi tanpa masalah, kita bisa menandatanganinya dan menunggu masa penundaan perceraian berlalu. Baiklah, Senin. Aku datang ke perusahaan Shen Yulchu sesuai janji. Karena tidak ada janji temu, resepsionis menelepon untuk meminta instruksi. "Ya, seorang tuan bermarga Fang." Setelah menutup telepon, resepsionis menyuruhku naik ke lantai kantor presiden. Di sana akan ada sekretaris yang menemuiku. Aku mengucapkan terima kasih. Langsung menuju lantai Shen Yulchu, yang menyambutku adalah seorang gadis asing yang tidak kukenal. Lagi pula, sejak berpisah dengan Shen Yulchu, aku sudah setengah tahun tidak ke sini. Mungkin karyawan baru. "Tuan Fan, mohon tunggu di sini sebentar. Ibu Shou sedang rapat." Gadis itu juga tidak mengenalku. Dia memanggilku Tuan Fan dan membawaku ke ruang resepsionis di samping. Dulu aku datang langsung menunggu di kantor Shen Yulchu. Dia rapat minimal 1 jam. Aku tidak suka menunggu. Shen Yulchu tahu, khawatir aku bosan. Dia akan menyimpan banyak buku dan kaset di kantornya. Anda bisa membaca buku dan menonton film. Jika Anda lelah, tunggu saya di ruang istirahat. Saat itu dia menasihati saya dengan lembut. Terakhir kali saya datang, di kantor Shen Yulchu, milik saya. Semuanya sudah diganti, orang yang bisa masuk ke ruang pribadinya dengan bebas kini orang lain. Sekarang, jika aku ingin bertemu dengannya, hanya bisa di ruang tamu biasa.
Tapi aku benar-benar tidak mood sekarang dan tidak akan menyia-nyiakan energi karena pertengkaran sepele ini. Jadi dia menunggu